Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrolin yang jujur aja sebenarnya itu adalah hal yang berat, tapi penting banget untuk kita bahas terkait dengan memaafkan. Ini bukan hanya soal memaafkan orang lain, tetapi juga bisa memaafkan diri kita sendiri. Karena kadang luka paling dalam itu datang dari diri kita sendiri. Entah karena dari ekspektasi yang gak tercapai, dari keputusan-keputusan yang kita sesali, atau bahkan dari kegagalan-kegagalan kita yang diam-diam kita nggak bisa berdamai dengan itu. Dan aku tahu banget guys gimana rasanya. Rasanya kayak kita bisa jadi musuh buat diri kita sendiri. Iya kan? Dan hari ini aku mau cerita tentang gimana caranya kita pelan-pelan untuk belajar memaafkan. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri sendiri. Pernah gak sih kalian ngerasa marah banget sama diri sendiri? Karena salah ambil keputusan misalnya. Kayak kan langsung tiba-tiba berpikir, kok aku gini banget ya? Kok aku selalu salah-salah sih gitu? Kita yang selalu menyalahkan diri kita sendiri pada hal-hal yang mungkin masih bisa kita toleransi. Ngerasa nggak pantas, ngerasa nggak cukup layak, dan seringkali membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Padahal sebenarnya kita udah berusaha banget. Kita udah bisa bertahan sampai detik ini, dan kita selalu berusaha ada untuk diri sendiri. Tapi entah kenapa kita terlalu keras dengan diri kita sendiri dan selalu memaksakan apapun buat diri sendiri. Jadi, mari kita belajar untuk memaafkan. Ini untuk diri kita sendiri. Jadi, langkah yang pertama aku pelajarin adalah tentang bagaimana aku bisa menerima. Bukan membenarkan, tapi mengakui. Aku bilang ke diri aku sendiri kayak, oke Nur, apa yang kamu lakuin itu emang salah, tapi nggak apa-apa. Ini proses kita belajar kok. Dan dari kesalahan itu, aku bisa untuk coba benahi lagi, aku bisa untuk coba perbaiki lagi agar jauh lebih baik untuk kedepannya. Karena kalau kita udah belajar untuk menerima semua kesalahan-kesalahan kita, belajar menerima dan memaafkan diri kita sendiri, ini akan pelan-pelan untuk bisa menyembuhkan luka yang gak terlihat di dalam hati. Luka yang kita tutup-tutupi dari rasa kesel kepada diri sendiri misalnya. Memaafkan itu bukan sekadar menghapus kesalahan aja guys, tapi bagaimana kita bisa mengizinkan diri ini untuk bisa sembuh. Dan kalau kalian mikir, dengan memaafkan berarti melupakan, tapi nyatanya ternyata nggak sesimpel itu. Terkadang masih ada rasa kepikiran, masih ada rasa sakit yang dirasakan, dan ya masih ada yang menuhin isi kepala dengan penyesalan-penyesalan dan juga rasa kekesalan misalnya. Sekali lagi aku mau bilang kalau memaafkan itu bukan berarti melupakan. Tapi justru bagaimana kita bisa berdamai dan bagaimana kita bisa untuk membuat tenang diri ini. Karena ya emang gak semudah itu guys untuk bisa memaafkan sebenarnya. Kalau kamu mau tahu kapan kamu bisa mengatakan diri kamu udah memaafkan adalah ketika kamu mengingat sesuatu yang menyakitkan tapi kamu nggak lagi merasakan. Kamu gak lagi merasakan rasa sakit itu. Kita ingat kok kejadian itu, kita ingat seberapa sakitnya waktu itu. Tapi ketika dipikir-pikir lagi, ketika dicoba diresapi lagi, ternyata ada rasa lega, bukan lagi rasa sakit. Dan ketika kamu udah kayak gini, ketika kamu udah di fase yang seperti ini, percayalah bahwa kamu udah ada di tahap ikhlas dan bisa banget di tahap memaafkan. Dan cara lain untuk memaafkan adalah kita terbiasa untuk bisa berinteraksi dengan diri sendiri khususnya. Kita bisa untuk coba pelan-pelan nanya kepada diri sendiri. Kasihkan positif self-talk juga. Katakan bahwa kita hebat, aku hebat karena aku udah bisa bertahan sampai detik ini. Aku luar biasa karena dengan segala hiruk-pikuk dunia yang kadang menyakitkan,
aku masih bisa stay, masih bisa menjalani aktivitasku sehari-hari, dan aku tidak pernah memikirkan untuk bisa mengakhiri. Dan itu luar biasa, guys. Jadi tolong untuk bisa belajar menyayangi diri sendiri dengan cara belajar untuk memaafkan juga. Banyak banget luka-luka yang tertanam di diri kita yang ternyata ketika kita gali jauh lebih dalam, pusatnya atau sumbernya itu berasal dari ketidakmaafan. Kita belum bisa memaafkan akan hal-hal itu. Sehingga ya tertimbun teruslah di dalam. Menyesakkan, guys. Jadi coba untuk pelan-pelan lepaskan hal itu. Pelan-pelan lepaskan semua rasa sakit itu dengan cara coba maafkan dia. Maafkanlah dirimu di masa lalu yang kalau dipikir-pikir lagi, kenapa ya aku seperti itu? Maafkanlah dirimu dengan segala kegagalan-kegagalan yang sudah pernah kamu dapatkan di masa lalu. Maafkanlah juga orang-orang yang pernah menyakitimu atau sedang menyakitimu. Maafkanlah segala hal yang di luar kontrolmu, yang gak sesuai sama ekspektasimu. Cobalah untuk bisa memaafkan segala sesuatu yang menyakitkan untukmu. Dengan begitu aku yakin kita akan bisa tenang, kita akan bisa kalau bernafas tuh udah kayak lega gitu. Kalau ada perasaan-perasaan yang mengganjal di dada, masih ada rasa sesak di dada, berarti masih ada luka yang belum terselesaikan, guys. Dan bisa jadi itu karena kita belum bisa memaafkan. Aku tahu banget proses belajar memaafkan ini itu nggak hanya berlaku untuk 1 malam, 2 malam, ataupun beberapa hari aja, tapi membutuhkan proses yang emang sebegitu panjangnya. Akan ada hari di mana ketika kita udah berdamai, bisa aja besoknya kita akan kembali untuk overthinking lagi terkait itu. Bisa aja kita masih membayangkan rasa sakit itu dan bertanya-tanya, apa iya aku udah memaafkan? Apa iya dia layak dimaafkan? Apa iya ini nggak akan terulang kembali? Dan hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang wajar sebenarnya dalam proses kita belajar memaafkan. Tapi namanya juga proses kan, gak ada yang instan. Selagi kita mau terus belajar, selagi kita mau terus untuk berjalan, terus bergerak, terus melewati segala alur dan prosesnya, aku yakin banget kita akan bisa ada di tahap yang benar-benar ikhlas dan juga bisa memaafkan. Dan di akhir semua ini, aku cuma mau bilang, memaafkan itu bukan buat ngebela siapa-siapa atau coba untuk ngelupain semuanya biar terlihat baik-baik aja. Bukan seperti itu, guys. Bukan juga karena kita lemah, kita nggak ngelawan, ceritanya kan kayak, "Ya udahlah aku maafin aja." Nggak simpel itu juga. Tapi sebenarnya ada makna lain yang jauh lebih deep dan jauh lebih, apa ya, lebih ngena gitu. Adalah karena kita ingin diri kita selamat dari hal-hal menyakitkan. Kita memaafkan diri sendiri itu sebagai bentuk kasih sayang tertinggi yang kita lakukan untuk mencintai diri kita sendiri. Karena dengan kita memaafkan, kita nggak milih untuk terus-terusan menyiksa diri dengan hal-hal yang mungkin udah terlewatkan. Hal-hal yang di luar kendali dan kontrol kita. Kita berhak bahagia, guys. Kita berhak untuk tenang, untuk bisa merasa lega, dan kita layak banget untuk dicintai oleh diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi itu tadi ya, cerita dan juga mungkin sedikit share terkait dengan proses belajar memaafkan diri sendiri. Aku tahu ini nggak gampang, guys, tapi aku juga tahu pelan-pelan asal kita konsisten kita pasti akan ada di tahap itu. Dan jujur aja aku pun masih dalam proses belajar memaafkan. Jadi buat teman-teman yang juga dalam proses yang sama, mari kita berjuang untuk bisa ada di tahap itu, di tahap bisa ikhlas dan juga bisa memaafkan segala halnya. Dan aku cuma mau bilang, aku bangga sama kamu karena kamu milih untuk terus hidup di tengah segala hal yang mungkin bisa aja kepikiran buat mengakhiri, mau terus belajar dan mau terus sayang sama diri kamu sendiri.
Kalau ada apa-apa cerita ya. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwines. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.